settingan mic juga nggak tahu lagi. Kadang kita terlalu melihat yang jauh sampai jadi lupa dengan yang dekat. Petualangan tidak selalu dimulai dengan mulus. Kadang justru dimulai dari jatuh dan belajar bangkit lagi. Halo. Rapopo. Sepatu rapopo. Aduh. Enggak apa-apa. Hari ini kami nggak sekedar riding biasa. Ini setengah nekat banget karena tanpa persiapan. Beruntung perjalanan ini nggak sendirian. Selalu ada tangan yang siap narik di saat kita hampir menyerah. Dan yang bikin perjalanan ini lebih berarti, ada dia yang tetap ikut walau jalurnya nggak selalu ramah. Ini bukan soal seberapa jauh kita melaju, tapi tentang cerita di setiap jalur yang kita lewati. Selamat datang di perjalanan kami, motovlog semi adventure yang penuh cerita, tawa, dan sedikit drama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini lur. Ini sama istri mau jalan-jalan sama motor tua. Motor tua. Ya nggak tua banget ya. Masih jadi muda lagi ini. Sama Mio nih. Ini rencananya pagi ini entah nih nanti mau kemana nih, tujuannya belum pasti, tapi ke selatan pokoknya. Saksikan keseruannya aja ya di perjalanan kita nanti ya. Oke, terima kasih sudah mampir di channelnya Mas Irwan Kribo, jalan-jalan para bolo-bolo Kribo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jalan. Mulai jalan-jalan setelah lebaran. Jalan. Rame hari Senin. Ya malah kok ini harus bilang loh, ada. Bensin dulu. Sisa-sisa kemeriahan hari raya masih terasa, tapi panggilan jalanan sudah mulai membisik. Pagi ini saya tidak sendirian. Ada partner sejati yang duduk manis di jok belakang. Rencananya simpel. Kita motoran santai ke arah selatan. Tujuannya, jujur, kami belum tahu pasti mau kemana. Kadang perjalanan terbaik itu bukan soal sampai di titik tertentu, tapi soal menikmati tiap tikungan dan udara segar bareng orang tersayang. Dan terkadang kebersamaan ini adalah cara terbaik untuk menemukan arti perjalanan yang sesungguhnya. Exit tol Bawen, bosku. Di belok exit tol Bawen belok. Nah, sekarang sudah ada tempat untuk motor sendiri di sebelah kiri. Motor ini sini. Ya. Langitnya itu tidak kelihatan biru ini. Belum, tidak semuanya kelihatan biru. Salatiga padat juga ini, arah Salatiga padat. Masuk orang hari pertama, hari Senin masuk kerja.
lucu antara yang ngene ya Allah. Yo, ambil. Ayo, kadang kita yang nyebrang sok kurang sabar. Sing ya, iya. Bocah di Rejo. Kadang desa-desa itu kurang hafal gitu. Tidak saya hafalkan daerah-daerah itu. Desa Seraten. Ini nanti depan itu ada pertigaan, belok ke kanan. Sebelah selatan, sebelah kiri kita ini sawah, gunung-gunung, bukit-bukit itu deretan luar biasa. Oh ya, nasi nandur lombok, lomboknya wis gede-gede, lomboknya gede-gede ya, Bu. Lomboknya wis api ya. Ya, sebelah kanan ini juga sawah, tapi ada yang belum ditanami, mungkin nunggu deh. Nah ini apa lombok ya, lombok. Apa upacara, lama tidak ikut upacara ini, nanti upacara sendiri nanti. Oh iya deh, upacara sih mampir kene sedih loh, mampir sini sedih loh. Neng omah kurang lagi wonge. Neng omah nih. Motornya lo neng jero ya lo terile lo. Assalamualaikum Mbak Haji. Akhirnya sampai juga di rumah Mas Bayu. Silaturahmi kali ini terasa lebih spesial. Setelah berkendara sekitar 15 menit, sampailah saya dan istri di kediaman Mas Bayu. Bukan sekedar kunjung, mumpung masih suasana lebaran. Tapi di sini ada cerita tentang semangat juang. Mas Bayu dan kawan-kawan sedang merajut mimpi di wilayah Rawasari hingga Banyu Biru. Mengubah potensi alam menjadi destinasi adventure yang bakal jadi kebanggaan baru warga Kabupaten Semarang. Akhirnya karena medannya katanya ekstrim, ini dipinjemin motor kayak gini loh, pakai CRF, udah CRF gua ini. Ya Mas Bayu semua ini udah, mungkin buat kalian sing sok seneng adventure ya, bisa hubungi Mas Bayu nanti ya. Mas Bayu. Oke. Disiapin. Halo. Oke, baik. Dan sing ireng nopo? Oh, ecu toh? Oh, pakai ecu. Tuh, iki lampunya ndak asli, Mas. Terus bilet toh ya. Bilet. Oh, mantap ya. Rencana mau bikin trip
ekstrim juga toh. Ya maksudnya kalau aksesnya ke sana kan agak susah kalau pakai motor biasa. Nek dhewe wani ra Mas kira yo engko jajal ya tak lihat medane kayak apa ya. Kalau semisal Medan itu biasa makadam. Cuman kalau untuk motor biasa kan mana-mana motor ya. Nah, makanya kita nanti sewakan trail kalau bagi yang mau naik ke sana. Oke. Motor kerennya biar di bawah, naiknya pakai ini. Ya. Oh ya, masuk. Ya, akhirnya harus bawa motor ini. Mendengar cerita seputar perjalanan yang akan kami tempuh, sampai di titik ini saya harus realistis. Melihat medan Lembah Banyu Biru yang diceritakan oleh Mas Bayu merupakan jalur yang cukup ekstrim. Saya nggak tega kalau harus memaksa si Mio untuk lanjut lebih jauh. Kasihan dan sayang juga kalau motor metik dipaksa kerja seberat ini. Akhirnya si Mio saya istirahatkan sejenak. Tapi kejutan belum selesai. Mas Bayu justru menawari saya untuk memakai Honda CR-F miliknya. Jujur, sempat ada keraguan karena motor ini tinggi dan gagah banget. Apalagi saya harus membiasakan diri lagi memakai motor dengan kopling tangan. Bismillah lah ya. Mari kita coba jinakkan jalur ini. Jadi debu-debu enak numpak trail, enak numpak trail. Gak kerasa. Yo, ini segala medan no. Wow. Simpuna Bu. Topine kawur. Yo. Oke, jalan lagi. Oh, banyak petani sayur, petani padi. Ini aku dipinjemin CRF-nya Mas Bayu yang warna merah ini. Langsung tak kira romantis kok, Cuk. Tak kira romantis tuh, serata longi men. Asem. Nah, iya. Masya Allah. Wes. Ya memang besok suatu saat ya. Bismillah saja ini, semoga bisa. Wah, sebenarnya tadi pagi tuh pengen nongkrong di sini. Nah, nongkrong di warung ini loh. Nah, makan di sini. Nongkrong di sini. Cuman Mas Bayu malah diajak ke tempat ekstrim. Saat memasuki daerah Rawasari, pemandangan mulai sedikit berubah. Di beberapa titik jalan dan halaman rumah warga, terlihat genangan air yang cukup tenang, menciptakan sebuah cermin alam yang memantulkan langit Banyu Biru. Sebuah pengingat bahwa kita sedang melintasi di wilayah tangkapan air Rawapening yang luas. Hal ini merupakan hal lumrah di sini, karena posisinya yang memang sangat dekat dengan kawasan Rawapening, dengan kontur tanah yang cenderung rata, air seolah betah berlama-lama menyapa daratan. Apalagi kalau curah hujan lagi tinggi atau debit air rawa naik. Pemandangan becek seperti ini sudah menjadi hal yang biasa dan hal yang lumrah buat warga lokal. Ada kesan unik tersendiri melihat bagaimana warga di sini berdampingan erat dengan alam rawa. Waduh, adiknya keceh. Ini loh, rapopo jatuh adalah proses pendewasaan ya tak? Oke. Karena manusia tanpa mengalami sebuah hambatan, tanpa mengalami jatuh itu tidak akan dewasa. Tapi nek jatuh terus lebih kita sinau berarti. Oke, tuh pemandangannya depan. Ya Allah,
luar biasa. Ini sudah mendekati daerah Muncul, saudara-saudara. Perjalanan menuju Dusun Kepil Nglengko Banyu Biru ini benar-benar memanjakan mata. Sepanjang jalan, kami disuguhi perpaduan sempurna antara hamparan sawah hijau, perbukitan, hingga siluet gunung yang berdiri kokoh di kejauhan. Sesekali saya melihat warga lokal yang sedang sibuk menggarap sawah. Sebuah pemandangan yang selalu bikin hati adem. Yang paling menarik, kami sempat berpapasan dengan anak-anak sekolah yang sedang asik belajar di luar kelas. Melihat keceriaan mereka di tengah alam seperti ini, rasanya semangat belajar itu jadi berlipat-lipat lebih indah. Agak nyendal sedikit. Ini kita ke hidden gem, saudara-saudaraku, bolo-boloku kita. Wah, kayu wangi kono dong, kiri. Masuk jalur sempit. Kalau mobil nggak mungkin bisa lewat sini. Dan teman-teman ini memang bikin wisata juga, ATV. Startnya di Kayuwangi, arahnya Mas Bayu tadi ceritanya, terus nanti bisa ke tempat itu juga. Jadi secara nanti tak kasih, misalkan kalian pengen wisata atau wisata adventure ya, mungkin bisa menghubungi Mas Bayu, nanti lihat saja di channelku ya. Nah, ini lewat desa bener ini. Apakah ini jalur resminya Mas Bayu apa enggak, ini belum tahu juga. Anak lah ya Allah, kaya gon film-film lho itu. Ono apa jenenge? Sini ini nek ngejip sampai sini. Iya, jangan kulino udah membiasakan lagi pakai motor kopling ini. Wah, hati-hati. Batunya ini batu-batu tua semua. Ya, ini bisa. Perjalanan menuju Lembah Banyu Biru, Dusun Kepil Nglengko Banyu Biru, bukan cuma soal memanjakan mata dengan pemandangan. Di tengah perjalanan, langkah kami terhenti oleh aroma nostalgia dari motor Pak Sayur keliling. Ada jamu tradisional dan bubur candil hangat yang menggoda selera. Akhirnya kami pun membelinya. Kami memutuskan untuk membungkus beberapa, bukan sekedar untuk bekal sarapan di lembah nanti, tapi sebagai bentuk apresiasi kecil untuk penggerak ekonomi lokal seperti mereka. Sarapan enak, raga sehat, dan semoga sedikit rezeki ini bisa membantu UMKM kita terus berputar. Oh, mesti aman no? Oke, aman. Yuk lanjut. Bismillah. Ya. Inilah indahnya sebuah perjalanan. Terkadang rencana yang batal malah digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Mas Bayu membawa kami masuk lebih dalam ke area Banyu Biru. Kami diajak menuju ke Dusun Kepil Nglengko Banyu Biru, sebuah titik tersembunyi bernama Lembah Banyu Biru. Tempatnya masih asri, tenang, dan punya nuansa adventure yang kental banget. Sebuah kehormatan bagi saya dan istri bisa menginjakkan kaki di sini atas arahan langsung dari Mas Bayu. Mari kita lihat seindah apa tempatnya. Memang kadang kita terlalu melihat yang jauh
sampai jadi lupa dengan yang dekat, yang paling dekat tuh. Wah, ada yang indah loh ya di dekat kita. Oh iya, nek pakai Mio ya agak kasihan ini memang. Nah ini Andro, iya sih, apalagi nek Mio boncengan ya sakit banget. Lagi langsung terabas bro, enak bener sih. Wah iya sih, kok enak-enak wae iki. Untung ya. Enaknya kalau di desa itu gitu loh, Lur. Ada orang nyapa ya memang template-nya seperti itu. Mereka jawab pasti. Apa yang disampaikan Mas Bayu ternyata benar adanya. Semakin kami masuk ke dalam lembah, ternyata jalur yang kami lalui cukup ekstrim. Saya tidak bisa membayangkan apabila si Mio tetap saya paksakan untuk masuk ke jalur ini. Apalagi saya berboncengan dengan istri, yang kalau diakumulasikan bobot saya dan istri bisa menjadi 130 kilo. Ya, bismillah saja. Semoga suatu saat nanti kami bisa memiliki motor dengan spek adventure yang bisa menaklukkan jalur-jalur seperti ini. Kudune tetap langsam, enak ini Bu. Ini jalur bener-bener jalur ekstrim, bosku. Wow. Nah. Bobotku 70 kilo. Yang depan itu bobotnya agak enteng. Saya ini bobotnya 70 kilo. Hampir aja. Deg-degan aku. Sumpah. Soalnya kayaknya kayak lunyu loh. Enak banget ini. Tenang dulu Bu, tenang loh. Tenang loh, Anda tenang saja, Anda tenang saja. Iya. Trail lagi memang kudune. Wah, ini dua motornya Mas Gimbal ya cocok kayak sing kayak. Oh. Yes. Mantap edan iki. Lah. Edan. Aman. Oke, baik. Iya, rasa lah wis. Enggak usah. Ya. Kayak contoh. Pemidun. Ya wes sana. Ujian yang sebenarnya dimulai dari sini. Perjalanan menuju lembah Banyu Biru ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Kubangan air dan lumpur pekat mulai menghadang langkah kami. Istri saya akhirnya menyerah. Dia memilih turun dan berjalan kaki karena resikonya terlalu besar jika tetap membonceng. Jujur, nyali saya pun sempat siut. Sebagai pengendara yang belum terbiasa menjinakkan motor trail, keseimbangan saya sedikit goyah. Motor sempat meliuk tak terkendali, hampir saja masuk ke dalam lumpur. Benar-benar momen yang bikin jantung mau copot. Apa? Man. Yan. Wow. Deg-degan. Wis rawani aku. Abu tak, Mas. Di. Oh iya. Pinus. Sepatunya kotor, apa-apa ngerti gubah. Yo. So.
Bismillah yo. Yes. Jadi jeep lewat kene. Kus. Ini. Gua masih sana, tak kirain kan kono tok. Oh iya dekat. Wah, sungai bos. Sungainya keren. Gimana guys? Hidden gem. Wow. Akhirnya sampai juga di titik ini, Lembah Banyu Biru. Tempat yang selama ini cuma jadi cerita, sekarang ada tepat di depan mata. Hamparan hijau sejauh mata memandang, jajaran pohon pinus berdiri tinggi, seolah menjadi penjaga alam yang tak pernah lelah. Di sini semuanya terasa masih asli. Hutan konservasi yang benar-benar hidup. Bukan sekedar pepohonan, tapi juga rumah bagi banyak makhluk. Sejauh mata memandang, hanya ada kemegahan. Hutan konservasi ini bukan sekedar barisan pohon pinus yang menjulang, tapi juga sebuah rumah bagi para satwa liar. Di balik rimbunnya dedaunan, kehidupan liar masih berdenyut bebas. Sesekali kami melihat monyet yang bergelantungan di dahan. Menurut cerita dari Mas Bayu, di wilayah ini masih terdapat hewan-hewan liar seperti rusa, babi hutan. Berada di tempat ini, kami seolah mendengarkan melodi alam yang tak pernah berhenti. Suara angin yang sepoi-sepoi, daun dan dahan yang menari, dan suara gemericik aliran air sungai yang menjadi sebuah urat nadi yang membelah lembah. Airnya bukan sekedar mengalir, ia membawa kehidupan bagi warga di bawah sana. Di Dusun Kepil, Ngelengko, Banyu Biru. Menghidupi sawah, menunjang napas pertanian, dan menjaga peradaban tetap tegak. Tempat seindah ini tak butuh banyak hal dari kita. Ia hanya butuh untuk tetap dijaga, agar Banyu Biru tetap abadi selamanya. Nek dhuwur ono warung warung. Itu. Mangke biasane gantungan. Terus nek akses jalannya dipermudah ya malah kakean wong rene mah. Banyakkan orang kesini malah rusak. Ben tetep dijogo ini we. Sarapan dengan view jutaan dolar. Bukan di hotel berbintang, tapi di tengah kemegahan lembah Banyu Biru. Menikmati manisnya jenang candil sambil menghirup oksigen murni langsung dari hutannya. Ada harmoni yang tercipta saat sendok pertama bertemu dengan hangatnya jenang candil dan bubur ketan. Walaupun sendoknya pun kami buat dari daun. Di sini, di lembah Banyu Biru, waktu seolah berhenti sejenak.
Manisnya gula aren dan gurihnya santan berpadu sempurna dengan kemegahan hutan yang mengepung raga. Sarapan bukan lagi sekedar rutinitas, tapi cara kita merayakan ketenangan alam. Ada monyet tadi di sana, sebelah sana itu ada monyetnya. Kalau di sini monyet ya anu gitu Bu ya. Monyet doyan bubur, tapi katanya monyet ya doyan bubur ya. Perjalanan menembus lembah ini tak akan mungkin terjadi tanpa dedikasi warga dusun Kepil Kebumen Banyubiru yang dibantu oleh kawan-kawan dari komunitas Jeep GG Adventure. Jalur yang kita lewati ini dibuka langsung oleh warga dusun Kepil yang dibantu oleh Mas Bayu dan kawan-kawan dari GG Adventure. Sebuah dedikasi untuk menghidupkan wahana wisata adventure di tanah kelahiran mereka. Mulai dari rawangan jeep, ketangkasan ATV, hingga liukan motor trail, semua punya tempat di sini. Bahkan bagi kalian yang ingin merasakan sunyinya malam di pelukan alam, area lembah Banyubiru ini juga sudah dibuka untuk camping. Namun, ada satu pesan yang harus kita bawa pulang. Jangan pernah merusak alam yang masih asli ini. Kita datang di sini sebagai tamu. Maka, jadilah tamu yang tahu cara menghargai tuan rumahnya. Biarkan hutan ini tetap perawan, meski jejak roda kita tertinggal di tanahnya. Dan petualangan ini belum usai. Mas Bayu sempat bercerita, kedepannya jalur adventure ini akan ditarik lebih jauh, menembus hingga ke Kali Pancur, Kecamatan Getasan. Sebuah jalur impian yang membelah kemegahan di antara Gunung Telomoyo dan Merbabu. Waktunya untuk mengakui kalau saya memang belum ahli di jalur seperti ini. Terbiasa dengan jalan aspal, lalu tiba-tiba harus hajar sungai deras pakai motor trail. Rasanya benar-benar beda. Ternyata semangat saja tidak cukup. Di depan arus deras lembah Banyubiru ini, saya baru sadar kalau menjinakkan motor trail itu butuh lebih dari sekedar keberanian. Jalur yang tertutup air, bebatuan besar yang tak terlihat, ditambah tangan yang belum terbiasa dengan karakter motor ini, akhirnya saya harus menyerah pada keadaan. Ambruk, basah, dan diingatkan kembali oleh alam bahwa medan ini memang bukan untuk main-main. Beruntung hari ini saya tidak sendiri. Di saat saya sudah mulai kewalahan menghadapi arus dan beratnya motor, ada Mas Bayu yang dengan sigap turun tangan. Beliau bukan cuma memandu saya mencari celah jalur, tapi juga langsung membantu mengevakuasi motor trail ini dari tengah sungai. Benar-benar penyelamat di saat saya hampir menyerah dengan keadaan. Oh, Yoda. Yan. Sem. Oh. Ora wani to, Pak. Semakin jauh melangkah, rasa-rasanya saya tidak lagi berada di bumi yang saya kenal. Selamat datang di dimensi lain. Di sini, dinding-dinding tebing berdiri kokoh seperti penjaga waktu, seolah membentengi sebuah rahasia alam yang belum terjamah. Rimbunnya pepohonan seolah menutup dunia luar, menyisakan kami dengan keheningan dan kemegahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setelah insiden terjatuh dari motor trail yang membuat sepatu dan celana saya basah kuyup, kami berdua, saya dan Mas Bayu, benar-benar menikmati titik terdalam di lembah ini. Saya mendengarkan cerita dan penjelasan panjang lebar dari Mas Bayu tentang potensi daerah ini. Di sini terdapat sebuah lapangan luas yang tersembunyi,
titik finish yang sempurna untuk jalur Jeep Adventure dan ATV. Rasanya seperti menemukan harta karun di tengah hutan. Tapi waktu sudah menunjukkan saatnya untuk kembali. Kami harus segera memutar gas kembali ke titik awal di mana istri-istri kami sudah menunggu dengan sabar. Wah, Etian. Itu hajar raba sih. Benar-benar masih apa ya, masih perawan nih ya tempatnya. Buat kalian yang senang menyendiri ya otak banget ini di sini. Enak ya. Jegur kan. Lah, sing anu jeru kok. Ora sih. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut lagi. Pulang. Udah kometik kok ralik digas. Waduh, ini masih ada tantangan lagi pulangnya. Jalan ini motornya dhuwur meneh. Tapi ya asik sih. Asik. Saya medhut ngono wae ra kok. Don ngisor kene. Setelah puas bercerita dan meresapi ketenangan di lembah Banyu Biru, tibalah waktunya untuk arah pulang. Tapi perjalanan belum usai, karena jalur penuh lumpur ini masih setia menanti. Seperti saat saya berangkat tadi, istri saya lebih memilih turun dan berjalan kaki. Sebuah pilihan bijak daripada harus berjibaku dengan resiko jatuh di tanah licin. Namun, lelah kami terbayar seketika. Dari kejauhan, nampak air terjun jatuh dari tebing tinggi. Sebuah pemandangan yang memaksa kami berhenti sejenak untuk mengaguminya. Dari jalur ini, barulah saya sadar kalau pemandangan ke arah bawah ternyata juga luar biasa indah. Atau masih aman. Hei. Oh iya, air terjun ya. Nah itu. Air terjun deh kurang. Ora-weruh mau ya. Nyandak ra fotone. Melihat pemandangan seindah ini,
kami akhirnya berhenti sebentar untuk mengabadikan lewat foto dan video. Air terjun yang mengalir deras di dinding tebing tinggi mengingatkan kita kalau Tuhan selalu punya cara untuk menunjukkan keindahannya. Meski hanya lewat foto dan video singkat, kami pun ingin berbagi rasa kagum ini. Sebuah pengingat bahwa alam adalah sebaik-baiknya tempat untuk bersyukur. Nanti ngembun. Nah, ya, kita tahu. Ini sore kayak ngopo ya? Aduh. Apa nih air terjun ya? Oh, masih banyak hal-hal yang menakjubkan di sini. Ternyata, ini lur, loh. Ada nunggah ya. Duluan, nah. Lagi, ya simpang toh. Ketemu ra? Di ketemu ra? Wes, oke. Sepatu sampai basah tadi lur, jatuh. Sepatu sampai basah. Sepatu glu. Sepatunya polos. Dalane es krim tenan kok. Tabrak kowe. Yes. Ya nek siap beli pijat. Nah gitu. Sepanjang jalur ini, mata kami benar-benar tidak diizinkan untuk beristirahat. Tiada henti-hentinya kami mengagumi keindahan yang tersaji di depan mata. Sebuah perpaduan yang sungguh sempurna. Di sisi kanan dan kiri kita dipagari perbukitan hijau. Sementara di dasar lembah, hamparan sawah dengan teras siringnya tertata begitu rapi, seakan menjadi karpet hijau yang menyambut perjalanan kami. Dan ketika kami melempar pandangan sedikit lebih jauh, nampak birunya rawa pening yang ikonik, begitu tenang dari kejauhan. Benar-benar lukisan alam yang nyata. Junjung aku malah motornya. Nah, tuh depan itu rawa pening kelihatan. Hah? Iya, benci ya. Di sini ini Mas Bayu ini termasuk apa ya? Dia membuka dulu sih awalnya Jeep Adventure untuk masuk ke Lombok. Jeep Adventure-nya daerah sini juga, terus akhirnya melebarkan sayap, sekarang ada ATV juga sampai sini. Cuman ini nggak pakai ATV, tapi sebenarnya pakai ATV. Banyak sekali
sepeda ID juga, sepeda desa ID itu, sepeda desa itu juga ada nih di sana lagi, Rowo Sari sana tadi. Lagi asik-asiknya menikmati perjalanan kami saat pulang, kami dihentikan lagi oleh rasa penasaran kami. Ada aktivitas adventure ATV di sungai yang ada di bawah. Banyu Biru selalu punya cerita di setiap sudutnya. Di tengah sungai lembah ini, deru mesin ATV menjadi warna baru bagi para pencari petualangan. Meski hari ini kami belum menyentuh bagian terdalam lembah dengan menggunakan ATV, namun kami sudah sangat bersyukur sekali. Kami juga melihat para peserta wisata adventure ATV yang dipandu oleh warga lokal sangat antusias merasakan aktivitas adventure yang mereka jalani tersebut. Bukan hanya soal wisata, geliat ekonomi warga lokal juga mulai nampak dari pembangunan kafe baru yang ada di area ini. Sebuah rencana besar sedang disiapkan. Nantinya titik ini akan menjadi gerbang terakhir bagi pengendara kendaraan umum. Sebuah konsep yang menarik, membiarkan alam di dalam sana tetap terjaga, di mana kita hanya bisa masuk dengan langkah kaki atau kendaraan khusus seperti jeep dan ATV. Semoga ini menjadi masa depan wisata yang patut kita nantikan. Seko trek ATV ini awalnya dari mana? Seko Kafe Kayuwangi, kafenya ya? Dari Kafe Kayuwangi. Nanti bisa menghubungi bapaknya ini loh. Tidak, bapaknya ini yang pelopornya di sini, yang buka babat alas di sini. Nek jeep Adventure ndi? Jeep Adventure, Jeep Adventure. Oke. Kan mantap, agak deg-degan. Aduh, seru. Jalurnya sini. Yuk, lanjut. Wah, ya Allah, tak kira metik kok. Cicit ya. Yuk. Oke, perjalanannya ini nanti kita akan berakhir di mana ini sekarang ini makan Mas. Nah.
Saking kelihatan toh lurus kok gini tuh. Matahari sudah mulai bergeser. Dan tiba saatnya kami harus berpamitan dengan lembah Banyu Biru. Perjalanan kali ini bukan cuma soal sejauh mana roda berputar, tapi soal ketenangan yang berhasil kami temukan di sela-sela tebing dan aliran sungainya. Terima kasih Mas Bayu sudah memberikan kejutan yang luar biasa kepada kami. Terima kasih Banyu Biru sudah menyuguhkan kemegahan alam dan keramah tamahan warganya. Kami pulang dengan tangki bensin yang mungkin mulai menipis, tapi dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Bagi kalian yang ingin merasakan sensasi dan adrenalin wisata adventure di Lembah Banyu Biru, bisa menghubungi Mas Bayu di kontak person yang akan saya cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di rute berikutnya, dan tetaplah jaga alam kita. Irwan Kribo melaporkan dari Lembah Banyu Biru. Salam sehat, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.